Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Gemilang Sari dari kelas 1F Psikologi, NPM 218110021. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kembali PPT dari kelompok 11 yang membahas tentang konsep dasar berpikir. Dari latar belakang, akal adalah potensi rohaniah yang memiliki berbagai kesanggupan, seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti, dan memahami. Jadi, pemikiran, kesadaran, penghayatan, pengertian, dan pemahaman semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau bersumber dari kesanggupan jiwa yang disebut dengan inteligensi atau sifat kecerdasan jiwa. Inteligensi sendiri mempunyai kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran atau penemuan dan menciptakan pemikiran dengan cepat. Adapun definisi berpikir ilmiah, berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep atau Bokhensky di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Adapun hakikat berpikir ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu, inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah. Dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Adapun macam-macam berpikir. 1. Berpikir alamiah, misalnya penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu, pasti kayu tersebut akan terbakar. Yang kedua, berpikir ilmiah misalnya dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contohnya berpikir autistik antara lain adalah menghayal, fantasi, atau wishful thinking. Yang keempat, berpikir realistik atau berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Biasanya disebut dengan nalar atau reasoning. Adapun ciri-ciri berpikir ilmiah, yang pertama, pendapat atau tindakannya melalui penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Adapun manfaat berpikir ilmiah. Yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dipercaya dan diterima orang lain. Dan yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Kesimpulan dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dalam berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, dan lain-lain. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa syarat tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.